Jadi jangan kebanyakan janji, nanti malah bohong, fasik jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Sobri di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 6. Tapi seperti biasa, kita intro terlebih dahulu. Check this out. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 3 akhlak tercela. Yang pertama, marah. Yang kedua, fasik. Dan yang ketiga adalah murtad. Untuk lebih jelasnya lagi, simak video penjelasannya berikut ini. 1. Marah. Dalam bahasa lain, marah disebut juga dengan ghadab. Marah adalah perasaan tidak senang. Ada banyak sebab yang menyebabkan orang marah. Perasaan marah bisa muncul karena diejek atau dihina, keinginan tidak tercapai atau dibohongi oleh orang lain. Marah merupakan akhlak tercela yang harus kita hindari. Marah adalah sifat setan. Sifat setan tidak boleh kita tiru. Orang yang mudah marah disebut pemarah. Orang yang mempunyai sifat pemarah akan mudah tersinggung, bahkan oleh hal-hal kecil, hingga pada akhirnya akan menyakiti perasaan orang lain. Tanda-tanda orang yang sedang marah yaitu sebagai berikut. 1. Muka dan matanya merah. 2. Tangannya mengepal. 3. Bibirnya bergetar. 4. Terkadang mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak sopan. Bahkan kata-kata kebun binatang keluar semua. 5. Suka memukul atau menendang apa saja yang ada di dekatnya. Maka berhati-hatilah jika Anda dekat dengan orang yang sedang marah. Jangan sampai Anda menjadi sasaran orang yang sedang marah. Ada 4 jenis orang pemarah. 1. Mudah marah tetapi mudah hilang rasa marahnya. 2. Tidak mudah marah tetapi tidak mudah hilang rasa marahnya. 3. Mudah marah tetapi tidak mudah hilang rasa marahnya. 4. Tidak mudah marah tetapi jika sesekali marah mudah hilang rasa marahnya. Jenis pemarah yang keempat inilah yang baik. Marah memang sifat tercela. Akan tetapi, pada keadaan tertentu, kita perlu marah. Misalnya, ketika agama kita dihina oleh orang lain, ketika kita dilarang melaksanakan ibadah, atau ketika keluarga kita dihina oleh orang lain. Bahkan terhadap para penghina Nabi kita, maka kita harus marah. Akan tetapi, marahnya jangan sampai berbuat anarkis. Nah, itu yang tidak boleh ya. Kalau marah boleh, tapi jangan sampai melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum ya. Itu pelanggaran. Kita lanjut. Namun, sebaiknya kita juga bersabar, sebab sabar lebih baik daripada marah. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, nasihatilah saya." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan engkau marah." Ia menanyakan hal itu berkali-kali. Maka beliau bersabda, "Jangan engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Quran surah An-Nur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya adalah, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar." Nah, mengapa Rasulullah SAW melarang kita untuk marah? Hal itu karena rasa marah itu datangnya dari setan. Dan setan selalu mengajak kepada manusia untuk berbuat tidak baik. Mari kita lanjut.
Oleh karena itu, kita harus belajar memaafkan kesalahan orang lain. Apabila ada orang yang berbuat kesalahan kepada kita, sebaiknya kita memaafkannya. Memaafkan lebih baik daripada menyimpan rasa marah. Rasulullah SAW sering dihina dan dicaci maki, tetapi beliau tidak marah. Nabi Muhammad SAW malah mendoakan agar orang yang menghinanya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pula, seorang Muslim dilarang untuk mendiamkan saudaranya selama 3 hari. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya atau tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Marah merupakan sifat tercela. Jika kamu marah, kamu akan mendapatkan kerugian. Antara lain sebagai berikut. 1. Tidak disukai orang lain. 2. Dijauhi teman-teman. 3. Dapat menimbulkan penyakit. Ya, karena orang marah nanti cepat darah tinggi atau bahkan bisa terkena jantung. Maka hati-hati yang suka marah. 4. Dapat menyakiti dan mencelakakan orang lain. Ya, balik lagi tadi di awal bahwa kalau orang marah itu suka memukul apa saja yang ada di hadapannya. Makanya berhati-hatilah jika ada orang yang marah, lebih baik menghindar ya. Berikutnya, agar kamu terhindar dari marah, lakukanlah cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengakui kesalahan diri sendiri. Yang kedua, memaafkan kesalahan orang lain. 3. Ketika berdiri timbul perasaan marah, hendaknya duduk. Ketika sudah duduk tetapi masih merasa marah, hendaknya berbaring. Yang keempat, jika masih marah juga, hendaklah berwudu. Yang kelima, perbanyaklah berzikir ketika emosi mulai terpancing. Ya, berzikir mengingat Allah apa saja, astagfirullah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, ya, dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk meredam rasa marah atau emosi yang terpancing ya. Kita lanjut ke berikutnya yang kedua, yaitu fasik. Fasik berasal dari kata fasaqah. Fasaqah dalam bahasa Arab artinya sesat atau keluar dari kesolehan. Dalam bahasa Indonesia, fasik artinya orang yang berbuat maksiat atau mengerjakan dosa besar. Orang yang hanya melakukan dosa kecil tidak disebut fasik. Fasik bukanlah perbuatan yang pantas dilakukan oleh orang beriman. Fasik hanya dilakukan oleh orang kafir yang mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi banyak orang beriman menjadi fasik karena melakukan dosa besar atau perbuatan maksiat. Fasik adalah akhlak tercela. Orang yang melakukannya akan dimasukkan ke dalam neraka. Firman Allah dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 20 yang artinya sebagai berikut. Dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Ciri-ciri orang fasik yaitu sebagai berikut. 1. Suka mengadu domba. Ya, bukan berarti domba yang binatang itu ya kemudian diadu-adu, tidak. Tetapi di sini bentuknya adalah hanya istilah. Suka mengadu domba itu maksudnya membuat omongan-omongan yang tidak baik. Omongan si mis contoh ya, omongan ke si A beda, ke si B beda, akhirnya A dan si B ribut. Nah itu mengadu domba ya. Jadi bukan berarti dombanya diadu ya, enggak. Itu hanya istilah. Yang kedua, sering berbohong. Nah, hati-hati nih, kalau yang suka berbohong, nah, nanti bisa jatuh fasik ya, bisa jatuhnya fasik. Jadi jangan kebanyakan janji, nanti malah bohong, fasik jadinya. Yang ketiga, sombong dan angkuh. Hati-hati, orang yang sombong dan angkuh bisa dikatakan fasik. Kenapa? Karena sombong itu adalah pakaiannya kebesarannya Allah. Kalau Allah pantas untuk sombong, nah kalau manusia untuk sombong apa yang mau dibanggakan, ya kan? Yang dibawa manusia itu adalah kotoran, kemana-mana yang dibawa adalah kotoran. Jadi jangan sombong. Dan pada akhirnya manusia itu akan masuk ke dalam kubur ya, tempat terakhirnya. Bukan berarti nanti matinya wah bawa mobil yang mewah, emas dan lain sebagainya, tidak. Tapi pakaian terakhir yang dipakai adalah kain kafan. Makanya jangan sombong dan angkuh ya. Yang keempat,
tidak mau menegakkan hukum Islam. Nah, ini hati-hati bagi orang yang Islam tapi dia alergi dengan yang namanya syariat Islam, hukum Islam, dia tidak suka, maka bisa jatuh fasik, ya. Mendengar syariat Islam panas telinganya, ya. Mendengar mau menegakkan hukum Islam, dia protes. Nah, hati-hati. Berikutnya, ketiga, murtad. Asal kata murtad adalah riddah. Kata yang berasal dari bahasa Arab ini memiliki arti menjadi kafir. Dalam istilah agama Islam, murtad berarti orang Islam yang berganti agama. Umumnya ulama mengatakan istilah murtad hanya berlaku bagi orang yang berpindah dari agama Islam ke agama lain. Jadi murtad ini hanya berlaku untuk orang Islam yang pindah ke agama lain. Jadi dia awal agamanya Islam, kemudian dia keluar dari Islam memeluk agama lain. Nah, itu disebut murtad. Dan itu yang berlaku untuk orang Islam saja, ya. Berikutnya adalah seseorang yang disebut murtad apabila 1. Berpindah agama atas kemauannya sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sebagai berikut. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman atau dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka mendapatkan azab yang besar. 2. Dengan sepengetahuannya, seseorang melakukan perbuatan atau mengatakan sesuatu yang menyatakan bahwa ia beriman kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh murtad. 3. Dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Orang dewasa ini berarti dia sudah balik dan berakal, ya. Kemudian yang keempat adalah sengaja melakukan atau sengaja dilakukan untuk tujuan pindah agama, bukan dalam kajian ilmu dan penelitian. Ada 3 bentuk kegiatan yang menyebabkan seseorang muslim menjadi murtad. 1. Mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti mengingkari kewajiban salat dan puasa. Hati-hati bagi orang yang tidak mau salat, kemudian tidak mau puasa, bisa jatuh murtad. Yang kedua, mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung arti ia telah keluar dari Islam, seperti perkataan bahwa ia telah kafir atau ia telah meninggalkan Islam dan sebagainya, yang diikuti pembenaran dalam hatinya. Seseorang tidak disebut murtad ketika mengatakan ia telah kafir jika dilakukan dengan tujuan memberi penjelasan tentang pengertian murtad. 3. Melakukan penyembahan terhadap berhala karena meyakini berhala itu adalah Tuhan yang wajib disembah. Balasan bagi orang yang murtad digolongkan dalam 2 bagian, yaitu sanksi ukhrawi atau sanksi akhirat dan sanksi duniawi atau sanksi di dunia. Sanksi ukhrawi sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 217, yang artinya adalah barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sanksi duniawi yang dikenakan kepada orang yang murtad yaitu hilang beberapa haknya dalam hubungan keluarga seperti 1. Hilangnya hak nikah karena kemurtadan salah seorang dari suami atau istri mengakibatkan batalnya pernikahan. Jadi misalnya ada suami istri, salah satunya murtad, maka nikahnya sudah batal, ya. Yang kedua, hilangnya hak waris. Jadi kalau misalnya ada seorang kaya raya punya anak, kemudian anaknya murtad, maka jangan berharap bahwa anak itu akan mendapatkan hak waris. Ini secara hukum Islam, ya. Secara hukum Islam, maka dia tidak akan mendapatkan hak waris. Nah, jadi rugi orang yang murtad. 3. Hilangnya hak kewalian dalam pernikahan. Karena syarat wali nikah adalah beragama Islam. Jadi kalau seorang perempuan, misalnya anaknya perempuan, bapaknya tiba-tiba murtad, nah, bapaknya ini tidak akan bisa menjadi wali bagi anaknya yang perempuan.
Itu tidak boleh ya, karena hilang hak walinya. Markijut. Apabila ia kembali ke agama Islam, hak-hak yang sudah hilang itu menjadi miliknya kembali, kecuali dalam pernikahan. Jadi yang dua tadi ya, yang seharusnya dia tidak mendapatkan hak warisnya, kemudian dia sadar lalu bertobat kembali lagi menjadi Islam, lalu dia mendapatkan haknya itu lagi ya, warisannya dia bisa mendapatkannya. Kemudian yang ketiga, ketika dia mau menikahkan anaknya, dia bertobat, kemudian dia menyesali perbuatannya, lalu dia bisa menikahkan anaknya yang perempuan ya, menjadi wali anaknya. Akan tetapi untuk yang pertama ya, untuk kasus yang pertama, hilangnya hak nikah ini tidak bisa ya, kecuali dalam pernikahan. Untuk mendapatkannya kembali, ia harus mengucapkan akad yang baru. Artinya dia harus akad lagi. Karena tadi nikahnya sudah batal, maka ketika suami atau istrinya tobat, ingin kembali lagi kepada suami atau istrinya, maka mereka harus mengulangi akadnya. Artinya nikah lagi. Oke? Itu saja penjelasan singkat mengenai 3 akhlak tercela. Yang pertama, marah. Yang kedua, fasik. Dan yang ketiga adalah murtad. Semoga Anda semua bisa mengambil pelajaran dari bab yang kita bahas ini. Lebih dan kurangnya, Mister mohon maaf. Kepada Allah, Mister mohon ampun. Insya Allah kita akan bertemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.